bukan di mana Tuhan berada, melainkan siapa sebenarnya yang sedang mencari siapa. Jika yang mencari itu masih kamu, jika yang berdoa itu masih kamu, jika yang merasa dekat ataupun jauh itu masih kamu. Stop di sini. Video ini bukan untukmu. Banyak orang tidak gagal karena kurangnya ibadah, tapi mereka gagal karena tidak pernah melepaskan dirinya. Mereka datang membawa nama, membawa amal, membawa identitas, lalu berharap Tuhan menyingkapkan dirinya. Selama kamu masih merasa ada sebagai sang pencari, yang kamu temui bukanlah Tuhan, tetapi bayanganmu sendiri. Disinilah para arif memulai jalan yang berbeda, yaitu pulang ke dalam dirinya sendiri. Inilah rahasia agung. Zahir Tuhan ada pada batin hambanya. Salam Sang Sejati. Jika saat ini kamu masih merasakan bahwa Allah itu jauh dan sulit dijangkau, itu berarti dirimu belum pernah benar-benar pulang ke dalam dirimu sendiri. Sabda baginda Nabi, Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahir Tuhan ada pada batin hambanya. Kalimat ini bukan kiasan, bukan pula sekedar kata-kata indah. Ini adalah pintu utama untuk mengenal Allah secara hakikat. Tubuh ini fana, nama ini sementara, dan pikiran kita ini terus berubah-ubah. Maka bagaimana mungkin Allah yang maha kekal bisa dikenal melalui sesuatu yang pasti lenyap? Karena itulah para arif, mereka selalu mengajarkan satu hal yang sama. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal siapa Tuhanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan dari ketiadaan tanpa makna. Ada rahasia penciptaan yang sangat halus. Tubuh Adam diciptakan dari tanah, tanah dari air, dan air dari nur. Nur inilah yang dikenal sebagai Nur Muhammad. Pada nur inilah ruh dan tubuh mendapat kehidupannya. Pada nur inilah seluruh kesadaran manusia itu bersumber. Makanya, ketika kamu melihat, sesungguhnya yang melihat itu bukan matamu. Ketika kamu mendengar, yang mendengar itu pun bukan telingamu. Ketika kamu hidup, yang menghidupkan itu pun bukan jasadmu. Semua itu berasal daripada nur. Dan siapa yang benar-benar mengenal nur yang menghidupkannya, maka ia sedang mengenal Tuhannya, bukan karena dirinya menjadi Tuhan, tetapi karena Tuhan sendiri menjahirkan sifatnya pada batin hambanya. Inilah makna firman Allah, bahwa Dia mendatangkan nur bagi manusia. Segala sesuatu yang menimpa dirimu, segala gerak, segala rasa dan hidupmu, semuanya berasal dari Allah, dari nur kepada nur. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Inilah puncak pelajaran para waliullah dan juga para nabi. Mereka tidak sibuk memperdebatkan Tuhan, tetapi menyaksikannya. Karena itulah baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dari Allah dan orang-orang mukmin daripadaku." Di sini maksudnya bukan jasad,
bukan keturunan biologis, tetapi jalur nur, jalur hakikat. Makanya wajib bagi setiap hamba yang ingin benar-benar beribadah, hendaknya berpegang teguhlah pada nur ini, bukan hanya di saat sholat, bukan hanya di saat berzikir, tetapi dalam setiap nafas dan kesadaran hidupnya. Para guru makrifat terdahulu, mereka telah menjelaskan bahwa diri yang sejati bukanlah tubuh. Yang sejati adalah nyawa, dan nyawa itu hakikatnya adalah nur. Nur itu sifatnya, dan sifat itu tidak terpisah daripada zat yang maha hidup, bukan lain dan bukan pula sesuatu yang berdiri sendiri. Sebagian ulama menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ketika roh berada di dalam tubuh, ia disebut dengan nyawa. Ketika keluar masuk melalui nafas, ia disebut nafas. Ketika ia berkehendak, ia disebut dengan nafsu. Ketika ia memilih, ia disebut dengan ikhtiar. Ketika ia memahami, ia disebut dengan akal dan ilmu. Semua ini bukanlah milikmu, tetapi hanyalah tempat zahirnya Tuhan. Karena itu, di dalam dirimu itulah Tuhan menampakkan tanda-tandanya. Tapi ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Kamu harus berani mematikan dirimu. Bukan mati jasad, tetapi mati keakuanmu, mati daripada segala klaimmu, mati rasa memiliki. Inilah yang disebut mati maknawi. Selama kamu masih merasa berkuasa, kamu belum mati. Selama kamu masih merasa berkehendak, kamu belum mati. Selama kamu masih merasa paling tahu, paling hidup, paling melihat, paling mendengar, kamu belum mati. Makanya para arif mengajarkan ikrar batin yang sangat luar biasa. Tidak ada daya, tidak ada kehendak, tidak ada ilmu, tidak ada hidup, tidak ada pendengaran, penglihatan, dan perkataan. Semua itu hanyalah milik Allah semata. Saudaraku, sang sejati, ketika ikrar ini bukan lagi kata-kata, tetapi menjadi rasa yang hidup di dalam batinmu, maka disitulah dirimu fana. Dan ketika diri fana, barulah uluhiyah Allah nyata tanpa hijab. Jika kamu tidak mengenal rahasia ini, kamu akan terus terjebak dalam dosa terbesar. Dosa merasa ada, dosa merasa berdiri sendiri, dosa merasa hidup tanpa Allah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wujud itu sendiri adalah dosa yang paling besar. Jika kamu tidak menyandarkannya kepada Allah, maka seindah apapun ibadahmu, sebanyak apapun amaliyahmu, jika tidak disertai makrifatullah, itu seperti tubuh tanpa roh. Dan Allah berfirman, Al-insanu sirri wa ana siruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Rahasia itu adalah sifatnya, dan sifat itu tidak lain daripada Dia sendiri. Bukan berarti Allah menjadi manusia, dan bukan berarti manusia adalah Allah, tetapi Allah menjahirkan dirinya melalui insan tanpa pernah bercampur ataupun terpisah. Para wali Allah, mereka memahami ini dengan sangat jernih. Mereka mengatakan bahwa tubuh manusia, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya, semuanya adalah kenyataan daripada
Allah, bukan zatnya, bukan pula selainnya. Karena itulah Allah berfirman bahwa Dia ada pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ilmu makrifat yang murni akan melahirkan pandangan batin yang selalu menyaksikan Allah dalam segala hal. Siapapun yang melihat sesuatu tetapi tidak melihat Allah di dalamnya, maka penglihatannya itu batil. Para sahabat Nabi memberi isyarat sesuai makom mereka. Ada yang melihat Allah sebelum melihat sesuatu, ada yang melihat Allah bersama sesuatu, ada yang melihat Allah sesudah sesuatu, dan ada yang melihat Allah di dalam sesuatu. Semua itu bukan untuk diperdebatkan. Itu adalah bahasa isyarat bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah kesadaran kita sendiri. Makanya, jika hari ini kamu masih merasa hampa, lelah, gelisah, janganlah lari keluar dirimu. Jangan menambah pencarian, jangan menumpuk teori. Duduklah, diamlah, dan pulanglah ke dalam. Karena di sanalah Tuhan telah lama menunggumu. Bukan untuk disatukan, bukan untuk dipisahkan, tetapi untuk dikenali. Dan ketika kamu benar-benar telah mengenalnya, dirimu tidak akan pernah sama lagi. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam